Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 481-483 jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Saat Connor Sue muncul dan mengungkap penipuan berpura-pura keracunan makanan untuk memeras orang lain, para penonton di samping merasa bahwa masalah ini telah berakhir, dan pertunjukan akan segera berakhir. Bahkan Sue Changkong yang berdiri di atap diam-diam menghela napas lega, dan bersukacita dalam hatinya, saat ia akhirnya melewati rintangan yang sulit. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kasus penipuan ini akan menyebabkan keributan seperti itu lagi dalam waktu yang singkat. Dalam sekejap mata, Liu Hao yang sangat malu karena baru saja pergi telah mengumpulkan selusin penjahat dan dengan ganas menyerbu. Bagi orang-orang timur, naluri mereka adalah menghindari bahaya. Bagi pedagang berhati hitam, keracunan makanan adalah sesuatu yang hanya bisa mereka saksikan dari pinggir lapangan dan nikmati. Namun, mereka biasanya memilih untuk menghindari kekerasan seperti itu. Hanya dalam sepersekian detik, orang-orang besar di jalan, yang dikelilingi oleh kerumunan besar orang, segera berhamburan seperti burung. Melawan kekuatan gelap, warga biasa tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Meskipun ada beberapa orang pemberani yang ingin tetap tinggal dan melihat perkembangan situasi, mereka tetap menjauh dan tidak berani mendekat. Liu Hao memimpin kelompoknya yang berjumlah lebih dari 10 orang dan membubarkan kerumunan, dan dalam sekejap, mengepung Connor Sue yang berada di pintu masuk toko Jin Yu Mansion. Connor Sue awalnya ingin memberi mereka pelajaran kecil, tetapi dia tidak menyangka mereka akan membalas secepat itu seperti anjing gila. Saat itu, wajah Connor Sue jelek. Wajahnya muram, dan seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh. Mengandalkan jumlah orangnya yang banyak, Liu Hao sama sekali tidak menganggap serius orang tua ini, Connor Sue. Dia memandang Connor Sue seperti bajingan, dengan lingkaran asap di mulutnya. Connor Sue mendengus, apa, orang tua itu tahu tentang penipuan itu, dan kalian ingin menggunakan kekerasan, apakah kalian punya hukum? Liu Hao berkata tanpa sedikit pun kesantunan, Pah, Kaisar. Orang tua ini tidak pernah mengenal hukum Wang. Liu Hao kemudian mendengus, dasar orang tua kolot, separuh tubuhmu terkubur di dalam tanah, tidak bisakah kau tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa? Bukankah anggota keluargamu memberitahumu, bahwa kau harus membayar harga karena mencampuri urusan orang lain? Connor Sue tertawa dingin, orang tua ini hanya menginjak kakiku 2 kali saat aku melihat ketidakadilan. Dasar bajingan tua. Beraninya kau merusak rencanaku, aku akan membuatmu menyesal telah keluar untuk jalan-jalan. Sambil berbicara, Liu Hao melambaikan tangannya dan berkata, saudara-saudara, pergilah, lumpuhkan benda tua ini terlebih dahulu, lalu hancurkan seluruh aula giok emas ini. Aku tidak percaya bahwa aku tidak akan dapat menghancurkan seluruh aula emas dan giok hari ini. Liu Hao telah mengungkapkan wujud aslinya, dia tidak peduli dengan alasannya sendiri, maksudnya sederhana, terlepas dari apakah itu lembut atau keras, dia harus membuat seluruh aula giok emas tidak dapat terus terbuka. Dengan suara mendesing, selusin pria bertubuh besar berlari ke arah Connor Sue. Connor Sue berdiri di tempat dan hanya mencibir. Sungguh lelucon, mengapa seorang ahli tahap sapi harimau takut pada anak-anak ini? Di sisi lain alun-alun, Porsche hitam masih terparkir di sana. Si gendut pendek itu menyaksikan pemandangan di depannya dan merokok dengan bangga, sesekali menyemburkan rokoknya, Pah. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah melakukannya lebih dulu. Aku pasti sudah menghancurkan seluruh bangunan luar restoran giok emas, itu akan membuang-buang waktuku. Bos, aku merasa ada yang tidak beres. Connor Sue adalah nama yang dikenal di Linhai, dan konon katanya kekuatannya sangat besar. Kalau kita menyingkirkan bocah tua ini hari ini, kita mungkin akan mendapat masalah. Takut Wall, bukankah itu hanya dokter Tiongkok tua? Kakak ipar ayah ini adalah tetua kota Linhai, bagaimana mungkin ayah ini takut padanya? Ya. Bos benar. Jelas, kebangkitan kuil giok emas yang kuat telah menghalangi minat beberapa orang dari Linhai, karena toko-toko eksternal kuil giok emas hanyalah jerami terakhir yang menghancurkan unta-unta itu sampai mati. Sekarang, orang-orang ini cemas dan ingin memenuhi seluruh aula dengan emas dan batu giok. Di atap gedung, Sue Changkong benar-benar cemas ketika dia melihat pamannya sendiri dikepung. Dia berbalik dan berlari. Kevin Ye tertawa, manajer Sue, kemana Anda pergi?
Saat Sue Changkong berlari, dia berkata, saya akan menyelamatkan paman saya. Namun, tepat saat Sue Changkong berlari ke pintu masuk paviliun, Kevin Ye yang awalnya berdiri di sisi lain atap, tiba-tiba muncul di pintu masuk paviliun, menghalangi jalannya. Sue Changkong melompat kaget. Dia jatuh ke tanah dan kemudian menatap Kevin Ye dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Bagaimanapun, kemampuan supernatural Kevin Ye terlalu mengerikan. Wajah Kevin Ye memperlihatkan sedikit senyum saat dia menarik Sue Changkong dari tanah dan kemudian dengan lembut merapikan kerah jas Sue Changkong. Di masa depan, kita akan menjadi orang-orang dari perusahaan yang terdaftar, tetapi Anda masih sangat gelisah saat melakukan sesuatu. Jangan melihat kata-kata dan tindakan Kevin Ye yang biasa saja, dia sebenarnya secara tidak langsung sedang menumbuhkan temperamen Sue Changkong. Entah berapa tahun kemudian, ketika kantor pusat Global Aula Giok Emas menerima kenangan Sue Changkong tentang periode waktu ini, selalu ada kalimat yang menggantung di ujung lidahnya. Saat itu, Tuan Muda Ye menemukan saya dan membesarkan saya. Tanpa Tuan Muda Ye, tidak akan ada Sue Changkong hari ini. Namun, Sue Changkong saat ini masih tidak dapat memahami ketenangan Kevin Ye. Tuan Muda Ye, paman saya sudah berusia 86 tahun ini. Meskipun dia seorang dokter jenius, dia masih tidak dapat menahan siksaan semacam ini, Sue Changkong buru-buru menjelaskan. Kevin Ye tersenyum ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kesalehan berbakti patut dipuji, tetapi Anda terlalu bodoh. Ini. Sue Changkong tidak tahu bagaimana menanggapinya sejenak. Kevin Ye mengabaikan Sue Changkong dan menyipitkan matanya saat dia dengan santai kembali ke atap. Zhang Kong, kamu punya ambisi, kamu punya keinginan, dan dalam hal bisnis, kamu punya kemampuan dan motivasi untuk melakukannya. Tapi itu semua belum cukup. Aku bisa memberimu dasar yang kuat yang akan membuatmu bisa tumbuh dengan bebas. Tapi gedung bisnis tidak dibangun di atas satu tumpuan. Singkatnya, bisnis dan politik adalah satu dan sama. Tidak mungkin punya ambisi dan tidak punya keterampilan. Di laut dagang, kamu sepertinya tidak tahu siapa lawanmu. Kamu tidak tahu bagaimana cara menyerang atau bertahan. Kata-kata Kevin Ye tulus dan sungguh-sungguh, namun mendalam dan dalam, membuat Sue Changkong bingung. Tuan Muda Ye, aku mengerti. Kevin Ye meliriknya dan tersenyum lembut, tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti, aku akan menyerahkannya kepadamu sedikit demi sedikit mulai sekarang. Setelah jeda sebentar, Kevin Ye melanjutkan, untuk masalah hari ini, pertama-tama aku akan mengajarimu dua hal, kamu harus mengingat ini dengan kuat. Pertama-tama, penguasa 10.000 kali berada di tempat yang tak terduga. Kedua intinya, manfaatkan semua sumber daya di sekitarmu. Ini, menghadapi bocah lelaki berusia 17 hingga 18 tahun ini, Sue Changkong bahkan lebih bingung. Masih tidak mengerti. Kevin Ye terkekeh, suaranya sepertinya membawa sejumlah sihir yang tak terduga, tidak masalah, jika kamu tidak mengerti, kamu dapat terus membaca. Lihat saja, dan kamu akan mengerti. Di lantai atas, Kevin Ye dan Sue Changkong sedang berbincang sementara seorang lelaki tua berusia 70-an dan 80-an yang berada di lantai bawah menghadapi sekelompok bandit ganas. Tampaknya pertempuran akan segera dimulai. Saat ini, Connor Sue sama sekali tidak takut, aura dari tubuhnya telah dimobilisasi hingga puncaknya. Saat ini, Connor Sue sedang dalam kondisi mengamuk. Begitu dia bergerak, dia akan menjadi sosok yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, tidak perlu bersikap sopan. Pergi, tebas orang tua ini. Connor Sue memarahinya, kalian sekelompok bocah nakal, kalian sedang mencari kematian. Melihat pamannya sendiri akan dikepung, dan dia hanya bisa menonton, hati Sue Changkong sangat bertentangan. Sue Changkong saat ini tidak menginginkan apapun selain melompat turun dan bertarung bahu-membahu dengan pamannya sendiri. Namun, saat ini, suara sirene yang nyaring dapat terdengar dari seluruh alun-alun. Kelompok Liu Hao melihat sekeliling dengan ketakutan. Segera, beberapa mobil polisi menyerbu dari segala arah. Sepertinya mereka datang dengan niat jahat. Liu Hao sangat takut hingga kakinya mulai gemetar. Dia segera berbalik dan berkata, saudara-saudara, polisi ada di sini. Lari. Adegan berikutnya bahkan lebih dramatis. Di tepi alun-alun, sekelompok orang yang berpegangan pada orang lain melarikan diri ke segala arah, sementara petugas polisi di mobil polisi mengejar toko dengan panik. Liu Hao dan yang lainnya adalah orang tua yang licik, mereka berlari lebih cepat dari kelinci ketika mereka melihat suara angin. Tentu saja, ada beberapa yang kakinya sakit dan tertangkap oleh polisi begitu saja. Ketika Connor Sue melihat polisi,
sebagian besar amarahnya menghilang, dan dia hanya tertawa getir di dalam hatinya. Teman kecil Ye benar-benar sempurna dalam melakukan sesuatu, orang tua ini benar-benar malu pada dirinya sendiri. Setelah mobil polisi datang, mobil Porsche di seberang jalan juga mulai melarikan diri dengan panik. Pria kekar di dalam mobil itu marah, bajingan mana yang mengirim polisi? Bukankah Laozi sudah menyuruhmu untuk tidak melakukannya? Kau tidak diizinkan keluar, sialan. Ah, semua usahaku sia-sia. Sungguh sia-sia semua usaha. Di atas atap Kiaomu Plaza, Kevin Ye tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia melihat Yang Jun memimpin timnya dan bergegas mendekat. Namun, Sue Changkong memiliki wajah yang penuh dengan keterkejutan. Tuan Muda Ye, Anda tahu sejak awal bahwa mereka akan memaksa masuk ke sini. Kevin Ye terkekeh, itu hanya masalah refleksi diri dan orang lain. Orang-orang itu bajingan, jadi wajar saja, tipu daya mereka akan terbongkar jika ketahuan. Ditambah lagi, area di sekitar alun-alun hanya perlu diperhatikan dengan saksama untuk mengetahui bahwa sekelompok orang tak dikenal telah muncul. Kedua hal itu membuahkan hasil begitu mereka terhubung. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang terpenting adalah siapa yang berada di balik masalah ini. Apakah Anda mengatakan bahwa ada dalang di balik ini? Tentu saja, saya mengatakan itu adalah persaingan bisnis yang buruk. Hal semacam ini terjadi cepat atau lambat, dan itu terjadi ketika toko kita dibuka. Jika bukan karena fakta bahwa rekan-rekan kita berada di baliknya, keracunan makanan akan benar-benar menjadi hantu. Mendengar analisis Kevin Ye, Sue Changkong juga berkata, itu tampaknya benar. Tuan Muda Ye, apakah Anda ingin saya kembali dan menyelidiki? Tidak perlu, bukankah polisi menangkap beberapa orang mereka? Kurasa tidak lama lagi aku akan tahu jawaban yang kuinginkan. Sambil tersenyum, Kevin Ye melanjutkan, namun, kamu tetap harus waspada saat kembali. Karena orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apapun, pasti akan ada yang kedua kalinya. Persaingan sengit, seperti ini, tidak bisa dihindari. Bab 482 Upah di Akhir Hari. Di sebelah selatan kota Linhai, di suatu tempat dekat pinggiran kota, sebuah rumah bangsawan didirikan di sana. Meskipun ukuran dan lingkungan rumah bangsawan ini tidak dapat dibandingkan dengan Villa Konorsue, kenyataan bahwa pemilik rumah bangsawan ini mampu mendirikan rumah tangga yang begitu besar di Linhai berarti bahwa pemilik rumah bangsawan ini juga tidak sederhana. Gaya rumah bangsawan ini adalah gaya Tiongkok murni. Pada plakat itu terdapat kata-kata, Pulau Bunga Persik. Kata-kata itu ditulis dengan guratan tebal dan kuat. Pada siang hari, sebuah sedan Porsche hitam melaju ke rumah bangsawan itu dengan panik. Mobil itu tidak memasuki tempat parkir, tetapi malah diparkir tepat di depan ruang makan rumah bangsawan itu. Pria paruh baya yang kekar itu turun dari mobil dengan tidak senang, dan menyapa pelayan di pintu, di mana Direktur Yu dan Direktur Fei. Ketika pelayan itu melihat pria setengah baya yang pendek dan gemuk itu, dia buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Oh, itu Direktur Liu. Direktur Yu dan Direktur Fei sudah lama menunggu Anda di dalam bilik. Silakan ikuti saya. Sambil berbicara, pelayan itu dengan hormat menuntun pria setengah baya yang pendek dan gemuk itu ke dalam restoran. Setelah berputar beberapa kali, mereka tiba di sebuah ruangan pribadi yang sangat bagus. Semua hidangan di atas meja di ruangan itu sudah terkumpul, dan di atas piring bundar itu ada 2 botol anggur nasional. Sudah ada 2 orang yang menunggu di dekat meja. Keduanya berpakaian rapi seperti pria setengah baya yang gemuk itu. Melihat pria setengah baya yang gemuk itu masuk, seorang sosok jangkung dan kurus serta seorang wanita muda segera menyambutnya, dan berkata, "Selamat, Direktur Liu, Anda menang. Kami berdua punya anggur untuk dirayakan bersama Direktur Liu." Pria setengah baya yang gemuk itu melirik kedua pria di depannya dan mendengus. Dia melempar tas tangannya ke sofa dan berkata, "Kemenangan pantatku, hidungku penuh debu hari ini. Untungnya, aku lari cepat, kalau tidak, kedua saudara itu akan pergi ke penjara untuk menjemput saudaraku." Suasana hati mereka yang baik langsung hancur. Mereka saling memandang, tidak yakin harus berkata apa. "Saudara Liu, apa yang terjadi di sana? Bukankah rencana kita berjalan dengan baik? Mengapa mereka memanggil polisi?" "Tidak mungkin, Sue Changkong tidak punya nyali seperti itu, kan?" Pria paruh baya yang gemuk itu mendengus dengan sedih, "Rencananya tepat, tetapi aku tidak menyangka dia akan seperti ini. Sekarang setelah dia muncul, itu benar-benar mengacaukan rencana kita. Kita sekarang kehilangan baik pria maupun tentara. Beberapa bajingan kecil di bawah komando Liu Hao telah ditahan oleh polisi." "Seserius itu?"
Lupakan saja, lupakan saja. Saudara Liu, duduklah dulu. Kita ngobrol sambil makan. Pria setengah baya yang gemuk itu menyeringai Canggung dan dengan santai menemukan tempat duduk untuk duduk. Kemudian, dia berputar mengelilingi ruangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, di mana Ouyang Tian, orang itu, mengapa dia tidak datang?" Pria setengah baya yang tinggi itu tertawa tak berdaya, bocah itu Ouyang Tian benar-benar menyerbu, dia mengatakan bahwa restoran cendekiawan nomor satunya meremehkan untuk berpartisipasi dalam skema kotor seperti itu. Itu benar, dia memiliki keluarga Ouyang yang mendukungnya dari belakang, tidak heran dia berani mengatakan kata-kata lancang seperti itu. Kita berbeda darinya, dia adalah putra mahkota, seorang Fuerdai, restoran cendekiawan nomor satu adalah sesuatu yang tidak berguna baginya. Namun, kita semua bergantung pada pekerjaan ini untuk bertahan hidup, jadi sebaiknya kita lebih berhati-hati. Pria setengah baya yang gemuk itu memutar matanya dan berkata, "Kamu hanya seorang anak kecil. Kamu tidak peduli dengan wajah." Tiga orang yang duduk di meja itu semuanya adalah tokoh terkenal di Linhai. Si gendut pendek bernama Liu Sihe dan merupakan bos restoran, Linhai Win. Si kurus tinggi bernama Yu Qiao dan merupakan pemilik restoran di jembatan. Sedangkan yang lebih pendek, dia adalah pemilik Pulau Bunga Persik. Ketiga orang ini, bersama dengan Ouyang Tian dan Sue Changkong yang berasal dari Jin Yu Mansion dan berasal dari keluarga pengelola Linhai Great Gourmet, semuanya adalah orang-orang terkenal di dunia kuliner Linhai. Awalnya, ketika Conor Sue bertanggung jawab atas kuil giok emas, setiap orang menjalankan bisnis mereka sendiri, terlepas dari situasinya. Meskipun kuil giok emas terkenal di dunia luar dan memiliki banyak tamu, itu tidak cukup untuk menekan ketiga orang yang hadir. Paling tidak, semua orang masih bisa bertahan hidup di Linhai. Namun, saat Kevin Ye menguasai Aula Jin Yu, situasinya benar-benar berbeda. Pertama adalah 5 hidangan yang diciptakan Kevin Ye, yang pada dasarnya mencakup sebagian besar bisnis Linhai. Orang-orang terhormat yang ingin mencicipi 5 hidangan terbaik di kuil giok emas hampir tidak ragu untuk mengantre. Akibatnya, dampak dari para tamu terhadap restoran Feng Lai, jembatan, dan Pulau Taohua sangat dahsyat. Tidak hanya itu, Aula Emas dan Giok telah membuka toko saat besi masih panas. Seperti ini, seluruh Aula Emas dan Giok tampaknya telah mengambil alih seluruh bisnis pelanggan kelas atas Linhai dan kelas menengah. Hal ini membuat 3 orang yang hadir tidak dapat duduk diam. Mereka adalah musuh, dan kata-kata ini benar. Saat mereka melihat bisnis mereka anjlok selama beberapa hari terakhir, mereka bertiga mulai merasa cemas. Saat orang ini cemas, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Itulah sebabnya dia bisa muncul dengan ide untuk diracuni. Saat dia duduk di kotak obat dan melihat hidangan panas mengepul muncul satu persatu, Liu Sihe tidak memiliki sedikit pun nafsu makan. Setelah menghela napas panjang, Liu Sihe tiba-tiba meneguk anggur. Conor Sue terkutuk ini, mengapa dia tidak muncul lebih awal, dan mengapa dia tidak muncul kemudian? Yu Qiao tertawa getir, "Lupakan saja, Saudara Liu, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain selain nasib buruk kita." Setelah mengatakan itu, wajah Yu Qiao berubah, dan dia merendahkan suaranya, "Namun, saya mendengar bahwa Sue Changkong menahan kekuatannya, dan kali ini, dia tampaknya berpikir untuk melakukan sesuatu yang besar. Toko luar di alun-alun Punjung hanyalah yang pertama. Akan ada yang kedua setelah itu, dan yang ketiga. Terlebih lagi, semua cabang Aula Giok Emas tampaknya sedang dalam proses persiapan." Mendengar itu, Fei Zongli mendesah tak berdaya, jika Sue Changkong benar-benar tumbuh dewasa, di masa depan, aku khawatir kita semua bersaudara juga akan mabuk." Ketika saat itu tiba, mencabut gigi orang dan memakan sisa makanan mungkin akan menjadi tugas yang sulit. Liu Sihe membanting sumpit di atas meja, "Itu benar, Sue Changkong ingin memonopoli pasar dengan Linhai-nya. Aku khawatir dia tidak memiliki gigi yang bagus." Yu Qiao menatap Fei Zongli, "Saudara Fei, kamu adalah orang yang memiliki ide terbaik di antara kita bertiga. Sekarang situasinya tidak tepat, kita tidak bisa hanya berdiam diri saat kesempatan kita untuk bertahan hidup ditekan selangkah demi selangkah." Fei Zongli menghela napas panjang lega, mengunyah makanan di mulutnya dan berkata, "Saudara Yu, yakinlah Saudara Liu, aku sudah menyiapkan rencana kedua. Kali ini, aku ingin memberi pelajaran pada bocah Sue Changkong itu, dan jurus ini akan menusuk hatinya." Mendengar perkataan Fei Zongli, Yu Qiao dan Liu Sihe mulai penasaran. Keduanya meletakkan gelas anggur di tangan mereka pada saat yang sama dan menatap Fei Zongli dengan ekspresi penuh harap, terutama Liu Sihe, yang penuh dengan tipu daya jahat.
Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berputar saat dia berkata, Kakak Fei, jangan membuat kami penasaran. Yu Qiao juga menambahkan, benar, selama kita dapat menghancurkan seluruh kuil giok emas, maka kita bertiga akan dapat hidup damai di Linhai. Hehe. Fei Zhongli tertawa nakal sambil menyipitkan cangkir anggurnya dengan percaya diri, dan berkata dengan puas, Saudara Liu, Saudara Yu, meskipun bisnis Golden Jade Mansion ini tidak buruk di masa lalu, tetapi tidak sampai sejauh ini. Saya sudah bertanya kepada banyak orang tentang hal itu. Alasan mengapa bisnis di kuil giok emas menjadi sangat populer akhir-akhir ini adalah karena dia telah merilis 5 hidangan baru. Liu Zihe tampak meremehkan saat berkata, omong kosong, aku juga tahu itu. Yu Qiao juga menganggukkan kepalanya, kelima hidangan itu memang tidak buruk, aku juga sudah mencobanya, dan sengaja membiarkan koki keluargaku mencicipinya, tetapi untuk membuat 5 hidangan ini bahkan lebih sulit, orang-orangku mempelajarinya selama 3 hari 3 malam, tetapi mereka tetap tidak menghasilkan apa-apa. Liu Zihe segera menganggukkan kepalanya, Liu Zihe ini, Yu Qiao bukanlah orang biasa, jika mereka dapat dengan mudah meniru hidangan semacam ini, mengapa mereka membuang-buang begitu banyak tenaga? Fei Zhongli tertawa sekali lagi, Saudara Liu, Saudara Yu, kami tidak tahu cara membuat hidangan ini, tetapi apakah ada yang tahu caranya? Dia pasti tahu cara memasak. Seketika, mata Liu Zihe dan Yu Qiao berbinar. Liu Zihe dengan cemas bertanya, apakah maksud Saudara Fei bahwa kita harus memburu para koki aula giok emas? Yu Qiao tertawa, ini pasti salah satu caranya. Tapi kudengar semua koki di aula giok emas menandatangani kontrak selama 20 tahun, tidak akan semudah itu untuk memburu mereka. Fei Zhongli melambaikan tangannya dan tertawa, memangnya kenapa kalau kontraknya 20 tahun? Paling-paling, aku hanya akan menghabiskan sejumlah uang. Selain itu, jika aula makan giok emas tiba-tiba kehilangan seorang koki, itu akan terhenti selama 2 hingga 3 minggu. Hehe, lalu menurutmu seperti apa situasinya? Kiss. Setelah mengeluarkan desisan dingin, Liu Zihe dan Yu Qiao menatap Fei Zhongli dan berkata, Saudara Fei, seberapa yakinkah kamu dalam masalah ini? Fei Zhongli tertawa puas, jangan bicara tentang peluang 100%, tetapi pasti ada 70 hingga 80% peluang itu akan terjadi. Setelah jeda, Fei Zhongli mengubah topik pembicaraan, tetapi mari kita lihat apakah kalian berdua bersedia menghabiskan sedikit uang ini bersama-sama. Setelah mengalami kejadian hari ini, Liu Zihe sekarang benar-benar berselisih dengan kuil giok emas, dan segera berkata, bukankah itu hanya sejumlah kecil uang? Selama aku bisa menghancurkan kuil giok emas, aku bersedia menghabiskan sejumlah uang. Kakak Yu, bagaimana menurutmu? Yu Qiao berpikir sejenak, dan akhirnya, berkata tanpa daya, karena kalian berdua saudara begitu percaya diri, kalau begitu tambahkan aku juga. Bagaimanapun juga, lingkungan tempat tinggal ini milik semua orang, jadi tidak baik bagiku untuk sendirian. Baiklah. Fei Zhongli tertawa, lalu berdiri dan mengangkat cangkir anggurnya ke arah Yu Qiao dan Liu Zihe, karena kalian berdua kakak laki-laki setuju dengan rencanaku, maka mari kita minum bersama, dan berdoa agar kita menang, dan berhasil. Dua orang lainnya segera berdiri, dan mereka bertiga menghabiskan anggur di cangkir mereka. Rencana ketiga orang itu dipicu oleh kata-kata Kevin Ye. Persaingan bisnis semacam ini ada yang pertama kali, lalu akan ada yang kedua kalinya. Kecuali jika salah satu dari mereka jatuh, jika tidak, itu tidak akan pernah berakhir. Bab 483 Harimau yang Tertawa dan Abijina Wei Wei. Fei Zhongli dan yang lainnya ingin bermain sampai akhir permainan, dan menyingkirkan semua koki di kuil giok emas. Kevin Ye tidak tahu ini, tetapi tentu saja, konflik sepele semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin diketahui Kevin Ye. Dibandingkan dengan Kevin Ye yang memiliki lebih dari selusin pengalaman dalam pertempuran unsur, apakah itu Fei Zhongli atau yang lainnya, mereka semua terlalu lembut, sampai-sampai mereka tidak dapat benar-benar membantu. Dan setelah insiden keracunan makanan, bisnis Aula Jin Yu tidak terpengaruh sedikit pun, sebaliknya, popularitas Lin Hai-nya meningkat dari waktu ke waktu. Insiden keracunan itu tidak hanya tidak berdampak pada seluruh Jin Yutang, tetapi juga secara tidak kentara membuat iklan lain untuk Jin Yutang. Dengan Lin Hai saat ini, masalah ini tiba-tiba menjadi fokus diskusi setelah makan. Sebagai sumber pendapatan masa depan untuk Aula Emas dan Giok, Sue Changkong tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk beriklan secara gratis. Memanfaatkan momentum itu, Sue Changkong membuka 2 toko lain di Lin Hai. Adapun Tuan Muda Ye, dia benar-benar orang yang riang.
Dia tidak melakukan apapun selama 2 hari terakhir dan kapanpun dia punya waktu, dia akan mendesak Michael Liu dan Howard Zhang untuk berlatih. Dia akan mengunjungi rumah Conor Sue untuk mencicipi tehnya. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari ketika Sekte Cihuang bertaruh dengan Conor Sue. Pada siang hari, Conor Sue gelisah di rumah, berjalan maju mundur seperti semut di wajan panas. Di sisi lain, Kevin Ye tampak baik-baik saja saat dia duduk malas di taman rumah Sue, mencicipi teh puer terbaik yang dimiliki Conor Sue. Ku bilang, Sue tua, tidak bisakah kau berjalan-jalan seperti itu? Bukankah itu hanya Sekte Cihuang yang kecil? Kevin Ye bercanda kepada Conor Sue sambil meminum tehnya. Conor Sue menghentikan langkahnya, dan dengan tidak senang memutar matanya ke arah Kevin Ye. Pertarungan dengan Sekte Cihuang ini seperti permainan bagi Kevin Ye, tetapi maknanya sama sekali berbeda baginya. Berdiri beberapa langkah jauhnya, Conor Sue sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Kevin Ye, dan tergagap, teman kecil Ye, apakah kau memiliki keyakinan untuk mengalahkannya hari ini? Orang tua ini telah mendengar bahwa bocah itu sangat jahat. Orang tua ini tidak terlalu percaya diri. Kevin Ye tertawa dengan mudah, tenanglah, tuan tua, kau bisa santai. Bukankah itu hanya pil racun, apa yang perlu ditakutkan? Denganku di sekitar, aku jamin reputasimu tidak akan hancur. Setelah mendengar jaminan Kevin Ye, hati Conor Sue akhirnya tenang. Tepat pada saat ini, terdengar ketukan tergesa-gesa di gerbang rumah keluarga Sue. Ketuk, 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 lalu terdengar suara keras dan nyaring, "Nak, pemimpin Sekte Wei Sentong, datang untuk memberi penghormatan kepada Paman Sue dari lembah pengobatan, kuharap Paman tidak akan menunjukkan belas kasihan." "Nak, pemimpin Sekte Cihuang Wei Sentong, datang untuk mengunjungi Paman Sue dari lembah pengobatan, kuharap Paman tidak akan menahan diri." Conor Sue tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah, dan berkata dengan wajah penuh sedikit ketakutan, "Dia ada di sini. Aku tidak pernah menyangka bahwa Wei Sentong ini tidak hanya mewarisi keterampilan gurunya dalam pengobatan, dia bahkan tidak dapat dianggap lemah dalam kultivasi. Alam ini seharusnya berada di level gajah naga." Conor Sue sudah setengah langkah ke alam gajah naga, jadi dia jelas dapat merasakan bahwa kultivasi lawan memang lebih tinggi darinya setengah level. Namun untungnya, Conor Sue ada di dalam kediamannya. Meskipun pihak lain memiliki gajah naga, Kevin Ye masih merupakan seorang inate, jadi Conor Sue mungkin tidak panik. Namun, sikap sombong pihak lain memang arogan. Kevin Ye mendengus jijik, dia sama sekali tidak tertarik dengan kultivasi pihak lain, tetapi sebaliknya, sangat tertarik dengan nama pihak lain. Uci, Kevin Ye tertawa, "Wei Sentong, Tong Toilet, nama yang bagus, nama yang bagus." Conor Sue buru-buru berkata, "Teman kecil Ye, kapan kamu masih ingin bercanda di saat seperti ini? Sekarang pihak lain telah datang mencari kita, apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kevin Ye melambaikan tangannya, dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu dapat membuka pintu secara terbuka terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menonton dari pinggir lapangan. Hari ini, mari kita lihat bagaimana aku akan memperbaiki kelompok badut pelompat ini." Pada saat ini, Conor Sue hanya dapat mendengarkan Kevin Ye dan mengeluarkan "N" saat dia membuka pintu. Kevin Ye menyesap lagi teh puer yang harum itu dan kemudian dengan sekejap, menghilang dari taman rumah Sue. Tidak lama kemudian, wajah Conor Sue berubah menjadi hijau, dan membawa kelompok itu ke taman rumahnya. Ada sekitar selusin orang yang mengikuti Conor Sue masuk. Mengenakan jas putih, dengan seorang sosok parubaya yang tampan memimpin jalan, 7 atau 8 orang di belakang semuanya harus ditutupi aura prajurit, yang seharusnya menjadi kekuatan inti dari Sekte Cihuang mereka. Bagi Conor Sue, Sekte Cihuang telah keluar dengan kekuatan penuh kali ini, sehingga menimbulkan keributan. Selain Sekte Cihuang, ada 3 tetua lainnya. Yang di sebelah kiri mengenakan jas, dan dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Adapun 2 lainnya, mereka tampak berusia 60-an atau 70-an. Ketiga orang ini adalah kenalan lama Conor Sue, jadi setelah memasuki pintu, mereka bertiga tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Conor Sue tidak menunda kesopanannya dan segera menjawab dengan senyum canggung. Saat ini, Kevin Ye sudah lama menghilang dari pandangan. Conor Sue juga tidak mencarinya, karena dia tahu bahwa Kevin Ye sudah bersembunyi, dan diam-diam mengamati situasi di taman dari samping. Wei Sentong yang tampak elegan itu memang orang yang sok penting. Berdiri di depan Conor Sue, dia pertama-tama membungkuk dan menyapa, murid Wei Sentong memberi hormat kepada paman bela diri Sue. Setelah memberi hormat setengah jalan, Conor Sue menopang Wei Sentong untuk beberapa saat,
lalu berpura-pura mengukurnya. Kau adalah murid dari kakak seniorku, murid dari Sekte Keajaiban Surgawi. Wei Sentong terkekeh dan berkata, benar sekali. Meskipun guruku meninggalkan lembah dewa pengobatan, dia juga telah menyebutkan paman bela diri Sue beberapa kali. Jadi murid ini memberanikan diri untuk mengunjungimu hari ini untuk meminta bertemu dengan paman bela diri Sue. Setelah itu, Wei Sentong melanjutkan, tentu saja, ini juga untuk memenuhi keinginan terakhir guruku. Konor Sue melambaikan tangannya dan tertawa, baiklah, murid muda Wei, jangan terlalu banyak bicara. Aku telah bertemu dengan surat perangmu dan menurut aturan sekte dan dunia seni bela diri, orang tua ini akan menerima surat perangmu. Aku ingin tahu bagaimana murid muda Wei ingin melawan orang tua ini. Wei Sentong terkejut, dia tidak menyangka bahwa orang tua Konor Sue ini akan begitu lugas. Namun dari kelihatannya, Konor Sue sangat percaya diri dengan keterampilan medis dan kultivasinya. Wei Sentong mengangkat alisnya dan tersenyum, kali ini, murid tidak ingin menyinggung paman guru, tetapi yang paling kusesali sebelumnya adalah bahwa aku tidak memiliki hak untuk menantang paman guru sebagai guru atau murid, dan hanya perlu membuktikan keaslian lembah pengobatan. Jadi untuk memenuhi keinginan terakhir guruku, aku hanya bisa meminta paman guru untuk mengajariku sedikit. Dengan itu, Wei Sentong berbalik dan membungkuk dengan hormat kepada tiga tetua di belakangnya. Ketiganya menganggukkan kepala dan melangkah maju. Wei Sentong terkekeh saat melihat Konor Sue, paman guru Sue dikenal sebagai dokter jenius di wilayah Linhai, dan bahkan di seluruh timur. Tanpa menunggu Wei Sentong berbicara, yang tertua dari ketiganya berdiri. Keponakan Wei, kita bertiga sudah tidak mengenal hantu tua Sue selama 1 atau 2 tahun, jadi tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan lagi. Ini adalah perselisihan antara lembah Raja Pil dan kami bertiga hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Mengenai sisanya, kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Pak Tua Sun, Pak Tua Tang, bagaimana menurutmu? Dua orang tua lainnya dengan cepat mengangguk. Benar, benar. Tatapan Konor Sue terus-menerus menyapu ketiga orang tua itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Kalian bertiga orang tua bisa berbicara, kalian berdua tidak mampu menyinggung mereka, bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Wei Sentong tersenyum riang sambil menatap Konor Sue dan berbicara sekali lagi, Paman Sue, pertarungan hari ini antara kau dan aku akan menentukan siapa penerus sejati lembah Raja Pengobatan. Keponakan ini gegabah, dan dia telah mengundang 3 senior untuk datang menonton di pinggir lapangan untuk menunjukkan keadilannya. Paman Sue seharusnya tidak keberatan, kan? Wei Sentong mengatakan ini karena dia seorang pelacur, dan ingin mendirikan gapura peringatan. Dia benar-benar tidak tahu malu. Namun, seperti keadaannya sekarang, apalagi yang bisa dikatakan Konor Sue. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, aku tidak keberatan, tentu saja aku tidak keberatan. Di dalam rumah keluarga Sue, Kevin Ye bersembunyi di balik bayangan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin di dalam hatinya, sepertinya tukang saniter ini juga orang yang mencari ketenaran dan menipu dunia. Setelah mengobrol cukup lama, dia tidak sampai pada inti permasalahan dan itu sangat membosankan. Tepat saat Kevin Ye hendak menguap karena bosan, Wei Sentong berkata dengan ekspresi yang berubah, Paman Sue, kita berdua adalah keturunan lembah Raja Obat. Maksudku adalah kita harus bertarung 3 ronde, menang 2 kali dari 3 ronde, memenangkan lembah Raja Pil yang sebenarnya, dan berhak memiliki Grimoire Raja Obat. Konor Sue secara alami mengetahui tujuan kunjungan Wei Sentong, tetapi dia hanya terkekeh, baiklah. Melihat Konor Sue setuju, Wei Sentong terkekeh, kalau begitu sudah diputuskan, aku seorang junior jadi aku akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua yang ditulis oleh pemenang ronde sebelumnya, menurutmu apakah itu adil? Konor Sue terkejut, dia pikir Wei Sentong akan mengajukan ketiga pertanyaan sekaligus, tetapi tidak menyangka pemimpin Sekte Cihuang begitu bijaksana. Menghadapi pertanyaan seperti itu, Konor Sue tidak bisa mundur lebih jauh. Dia hanya bisa berkata, baiklah, tidak masalah. Jika memang begitu, maka bocah itu tidak akan punya masalah lagi. Dia akan mengajukan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Pertanyaan pertama ini sangat sederhana. Saat dia berkata demikian, Wei Sentong mengeluarkan botol obat dari tubuhnya, dan melambaikannya di depan semua orang, bocah ini punya racun yang dibuat khusus di sini. Bocah ini ingin membiarkan Paman Sue merasakannya, tidak peduli metode apa yang Paman Sue gunakan, selama kamu bisa menghilangkan racunnya, itu dianggap sebagai kemenanganmu. Saat dia berkata demikian, Wei Sentong meletakkan obat ini di depan Konor Sue, dan terkekeh. Paman Sue, silakan.
Untuk sementara waktu, orang-orang Sekte Cihuang yang mengikuti Wei Sentong semuanya gembira dan agresif. Adapun tiga tetua yang datang untuk mengamati upacara tersebut, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka saling memandang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati, aku tidak pernah menyangka bahwa Wei Sentong akan begitu jahat hingga menggunakan jurus seperti itu.